kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di LK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini kita akan membahas mengenai kreativitas berujung naas. Seperti yang kita ketahui, yang namanya Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sudah memakan korban yang lumayan banyak. Dari mulai dulu itu ada kasus namanya Prita, terus ada kasusnya Benhan, yang terbaru itu adalah MA yang menghina kepala negara, dan juga ada yang terakhir adalah Trio Macan. Nih kita lihat gambarnya terlebih dahulu ya, ini dia. Maaf, gambarnya ketinggalan kayaknya. Ya, nah itu adalah kebohongan pertama yang saya lakukan. Jadi sebenarnya gambarnya nggak ada. Itu bisa kena UU ITE, Pak Denny, hati-hati. Oh, kena UU ITE ya? Itu kan transaksi elektronik. Sebenarnya ada juga yang namanya informasi dan transaksi tunai. Yaitu ITETUN namanya. Itu. Elektronik. Pak, saya belum menyapa. Sebentar ya. Saya bisa pindah, Pak. Kenapa? Belakang saya ada kuntilanak. Itu pokok gitu sembarangan. Ya, di sebelah kanan saya ada teman-teman dari STMI Jakarta. Dan di sebelah kiri saya yakin juga mereka sangat semangat sekali dari STY Kalpataru Cibinong. Coba lagi ya. Apakah gambarnya sudah siap? Kita lihat bersama-sama, mungkin kira-kira seperti ini. Nah, ini nih. Ini gambarnya, ini beritanya. Ini beritanya nggak ada hubungannya sebenarnya dengan apa yang kita mau bicarakan sebenarnya ya. Ya. Nggak, supaya terkesan keren aja gitu, ada gambar gitu kan. Ini foto porno ini bikin penghina Jokowi ditangkap. Iya, setelah itu, tapi gambarnya sih nggak mungkin. Karena gambarnya nggak boleh. Berarti. Nah, ini orangnya. MA itu adalah Muhammad Arsyad ya. Ya, alias Imen, yaitu Imen. Dia terkena karena sebenarnya kasusnya lebih banyak ya, bukan hanya penghinaan saja, tetapi lebih cenderung kalau menurut saya sih penghinaannya mungkin bisa dimaafkan, tetapi pornografinya itu yang agak sulit ya, karena mengunduh, namanya mengunduh ya, mengunduh dan memposting satu gambar-gambar yang menurut saya porno ya. Bapak ngomong siapa sih? Mengunggah ya, mengunggah. Bapak ngomong sendiri dari tadi. Ini sambil dilihat, Meng. Kita ngelihat dulu ini. Ini nih. Karena sekarang ini berkembang. Kalau zamannya waktu masih zaman Prita itu hanya surat elektronik ya, kalau nggak salah ya. Dan yang sekarang ini mulai dengan gambar-gambar yang mulai menurut saya kreativitas mulai muncul dari situ. Ya. Ini dia gambarnya yang terakhir sih nggak ada. Ini meme-memenya nggak ada nih. Sebenarnya saya tadinya ingin, nah ini meme-memenya nih. Anak-anak, kalau misalnya ada pesawat Boeing 747 yang menabrak gunung dan menumpang adalah semua anggota DPR, berapa orang yang selamat? 260 juta rakyat Indonesia, Pak. Nah ini nih. Meme yang dibuat ini apa? Menyindir, satir gitu ya. Nih kita lihat. Ada lagi meme yang lainnya? Nih. Ini BBM naik, protes. Tuh. BBM murah disia-siakan pakai kebut-kebutan seperti kayak begini. Ini tuh bisa satir, bisa kritikan untuk dirinya sendiri, untuk penyadaran kepada masyarakat. Jadi banyak sekali fungsi-fungsinya. Saya mau tanya dulu sama Cak Lontong, kira-kira melihat meme yang tadi udah Anda lihat, kira-kira ini adalah bentuk kreativitas apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia? Silakan. Kalau saya lihat malam ini Bapak juga kreatif gerakannya ya. Iya, lumayan. Sebelum saya menjawab, ya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Siapa? Saya dari Jaringan Media Survei Kreatif dan Menginspirasi. Disingkat apa? Jamur Crispy. Wow, enak itu. As long as I know. Sepanjang yang saya tahu. Setahu Setahu saya lah kasarnya. Nah, kalau Kang Maman crispy nggak tuh? Mana? Jamurnya. Itu. Oh bukan. Itu bukan. Itu bukan crispy Bukan tapi jamur. slippery. Slippery itu bikin orang kepleset. Slippery when wet. Ya, gampang iya. memelesetkan kalau sedang basah. Iya. Slippery when wet. Bicara masalah tadi pertanyaan Anda apa sih? Meme itu
Apakah memang bentuk sebuah kreativitas? Jelas. Iya. Itu adalah bentuk kreativitas. Tapi sebenarnya dalam kaidah di negara kita ini, apapun itu, dalam khusus kita bicara masalah kreativitas dalam bentuk meme atau di media sosial. Terangkan dulu meme itu apa. Ya meme itu apa? Terus, nanti untuk beberapa masyarakat. takutnya Pak Jarwo nggak ngerti. Kalau kita kan udah pada tahu. Jadi meme itu begini. Meme, ya dari asal kata apa? Meme, Iya, asalnya apa? adiknya Koko. Meme kali ya. Jadi itu sesuatu yang apa sih yang disebut meme? Ya. Meme itu disebut meme. Iya, apa? Maksudnya meme itu gambar yang Kalau dibuat untuk maksud. gambar itu dia bisa Seperti karikatur. kartun, bisa karikatur, bisa orang real, tapi Real. di situ diberi kreativitas berupa tulisan atau gambar tambahan Ya. yang punya makna tertentu dengan tujuan tertentu juga. Dengan tujuan tertentu. Ya, betul. Ditulisnya meme, tapi Ya. dibacanya meme. Ya, meme memang bacanya. Tapi Meme, supaya orang waw, tahu, Hamzah, iya. kita bacanya, tulisannya memang itu dari bahasa sana meme, kita bacanya Apa ada singkatannya Meme juga nggak seperti apa-apa. selfie gitu kan, ada singkatannya. selfie kok singkatan? Iya, self fotografi. Oh, Iya. boleh sih. Motret sendiri. Boleh sih gimana gue nanya sama lo. Aku banting lo. Kenapa sih komen jadi emosian? Emang banting saya gampang. Saya nyoba banting diri sendiri aja susah. Makanya. Nih, bicara lagi ya. Kita bukan masalah kreativitasnya, tapi ada aturan-aturan. Makanya apapun kreativitas kita, terutama yang kita bahas ini sesuatu yang berhubungan dengan sosmed, Iya. itu ada 3A yang perlu kita Jelas. ingat-ingat. Kalau ini 3A. Nah, A yang pertama apa? Asal sesuai dengan aturan. Jadi mengikuti aturan yang berlaku secara internasional dan bersama lah ya. Itu A Iya. pertama. Yang kedua J, jika sejalan dengan adat. Kan depannya J itu. Kan belakangnya adat. Yang penting kan aturan, adat. Ini kan A. Tapi Kalau lu- jika, asal, bila itu bisa diganti apa aja. Tapi lu nggak biasa itu. Kalau lu ngomong ada 3A, itu biasanya depannya A semua. Itu A. berlaku umum. Anda terjebak hal yang konvensional. Padahal itu tidak baku. Anda nggak kreatif. Iya, menurut Anda itu tidak baku, tapi menurut saya itu hantam. Kita baku hantam di sini. Ya udah, jika terus Jika sejalan dengan adat. adat. A yang ketiga, A yang ketiga, bila selaras dengan akhlak. bila 100 nggak ada A-nya lagi. Dia pakai dia. bila mulu lo. Jadi A-nya itu 3 tadi, aturan, Aturan. adat, akhlak. Oh, itu. Ada yang kreatif dong, cari A sendiri. Masa ada saya sebut? Ya kamu yang ngomong 3A, ya kita tinggal dengerin. Tinggal dengerin kok protes. Ya iya dong, karena Anda menyebutkan 3A itu. Tapi bukan itu yang kita bicarakan. Udah, itu ya berarti Jadi ya. ada aturan, adat, akhlak. Akhlak. Yang Oke. harus jadi pembatas segala kreativitas kita. Jadi, supaya kreativitas kita itu bisa diterima dengan baik seperti maksud kita membuat kreatif tersebut. Ya itu maksudnya tidak dibatasi, batasan itulah yang menjadi kreativitasnya itu ada batasan itu. Ada, tetap Ya. ada. Kalau menurut Karput gimana? Iya, menurut saya kalau kreativitas itu dibilang Kartika Putri. kreativitas, kalau seandainya dia menghasilkan Dari mana nih ibu nih? Oh iya. Iya, belum perkenalan diri nih. Takutnya dari dapur kan? Iya. Masih Bapak nangkep. pengen tahu banget saya dari mana? Waduh, saya tahu banget deh pokoknya deh. Dari. Saya izin dulu ya sama pacar saya. Selamat malam. Ya, Karput nyapa karpet. Gak boleh gitu. Kamu Pak, gak... duduk Pak, banyak laler. Emangnya saya ikan asin digantung apa? Iya, saya dari Federasi Cewek Imut, Kreatif, dan Ngangenin. Kalau disingkat jadi fried chicken. Iya. Iya, kalau saya ditanya soal meme-meme itu setuju atau enggak, saya setuju kalau seandainya itu bisa memberi pesan atau dampak yang positif, atau mungkin cara menyampaikan keluh kesah dengan baik gitu. Bukan berarti ikut-ikutan dengan tujuan yang malah menjadikan itu sara, menjadikan hal negatif, malah jadinya pornografi gitu. Jadi kan nggak apa ya, tidak berfungsi dengan baik gitu. Sayang kreativitas yang dia buat sia-sia begitu saja, bahkan bisa membuat masalah baru di
hidupnya dia sendiri gitu, seperti yang kita lihat contoh barusan. Yang tadi si Arsyad itu Iya, ya. harusnya kan kreativitasnya bisa membuat orang jadi berpikir, oh iya ya, kesadaran orang, membuka orang Ya. menjadi sadar gitu akan pentingnya yang dia keluarkan itu gitu, manfaatnya apa, gunanya apa. Kalau Harusnya dia udah bisa mengkaji terlebih dahulu. iya, kalau ya. kreativitas nggak ada gunanya kan sayang. Ya. Sama nih kayak pacar aku. Oh, Dia juga nggak tahu hidup buat apa gunanya. Astaga, Bapak nggak tahu hidup ini buat apa? Pak, ya tahu lah. Tahu dong. Buat apa? Ya buat hatimu. Aduh. Maaf, Mas, ini hati loh. Oh. Bukannya kayu, masa dirayapin? Pak, kartu keluarga saya udah jadi belum? Emang saya ketua RT. Saya tanya Omes setuju nggak? Ya. Kalau saya sih kan ini ngomongin kreativitas, Iya. berarti berhubungan dengan kreativitas sosial media. Iya. Dan ngomongin soal meme itu hanya berhubungan dengan sempat dan sempit. Nah, Karena biasanya menurut saya orang yang membuat meme Anda atau dari mana kreativitas- dulu ini? Oh iya betul. Iya, betul. belum perkenalan Aduh saya diri. belum kenalan nih. Iya. Aduh ini agak enaknya agak sedih ya. Iya. Kelompok independen suka main layangan. disingkat apa tuh? Disingkat Kipsman. Keep smile. Belum ya. bisa move on ya kayaknya Iya, iya, ya. iya. Bro udah lama banget kayaknya. Baiklah. Cesar apa kabarnya ya? Alhamdulillah Ada ya, ada. sekarang Masih ada Pak di rumah sakit bersalin. Ya, itu itu operasi Cesar lagi sesar, lah. Meng. Itu operasi sesar. Operasi sesar. Dari dulu itu ada ya. Iya. Ini ngomongin soal meme sempat dan sempit. Menurut Nah, itu saya sempat dan sempit itu seperti apa? meme atau siapapun yang menggunakan kreativitasnya di sosial media itu mereka biasanya orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Karena sekarang justru banyak orang yang hidup dari kreativitasnya di sosial media. Mereka dibuat terkenal. Iya. Mereka dibuat memiliki banyak relasi. Betul. Mereka seperti kasus Arsyad menurut sayanya MA ya. Dia kan sampai rame, anggota dewan sampai membela, rame ke sana ke sini. Betul, Ujung-ujungnya menjadi perbincangan. maaf, bukan ya jadi Ya. perbincangan. Maaf, mungkin bagi saya ini bisa menjadi inspirasi yang salah. Jadinya ya, kan ketemu sama kepala negara Presiden, minta ya. maaf, dikasih amplop. Iya. Mungkin bisa jadi inspirasi orang untuk kenapa gua nggak bikin meme lagi aja ya. Mungkin gua juga bakal dikasih amplop, gitu kan? Kebayang kalau meme itu adalah, maaf, Pak Jarwo sama Kartika Putra. Ih, itu lebih ke keniscayaan yang membahayakan. Iya. Lebih membuat banyak orang mual. Iya, betul. Mungkin ya. Ih, saya sih ngebayanginnya aja. Ih, amit. Iya, benar-benar. Ya udah jangan diomongin. Ih, udah, jangan diomongin juga males ya. Iya. Jangan ya. Iya. Pak Jarwo keluar deh jadi orang pada mual. Kasih Pak Jarwo orang ngapa-ngapain kok. Itu kalau menurut Ya. saya lebih banyak orang mencari kesempatan dalam kesempitan. Jadi harus ada yang namanya efek jerahnya tuh harus seperti apa? Efek jerahnya menurut saya harus ada. Ya, oke. Nanti kita akan bicarakan lagi. Dan malam hari ini, untuk Anda yang beruntung, Anda bisa mendapatkan satu buah tiket. Ada dua sebenarnya, dua buah tiket berlayar bersama Costa Victoria Cruise. Jadi kita akan ke Singapura, Langkawi, ke Phuket. Iya, jadi kita di sini bermain bersama nanti dengan teman-teman ILK tentu saja. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di ILK mengatasi masalah tanpa. Sebelum ke Ari, saya mau nanya dulu sama Mas Nukman ini. Beliau ini luar biasa lah pengetahuannya dalam media sosial. Karena beliau ini dulu udah pernah main MRC, Friendster, main pager juga. Sekarang jual beli Facebook, sama beliau ini bisa reparasi Twitter juga bisa ya Pak ya? Silahkan, itu meme itu apa itu? Oke, saya kenalan dulu nggak? Oh iya dong, memperkenalkan diri dulu dong. Jadi saya itu dari jajaran orang sukses, klinis dan unik. Disingkat jadi? Josh Clooney. Wah. Pak Jarwo ada saingan. Beliau ngaku-ngaku juga nih.
Meme itu apa, Mas? Ya. Meme itu saya juga nggak tahu. Makanya barusan saya googling. Ternyata apa? Ternyata bagus. Meme itu bukan barang baru. Dia sudah lama ada. Itu apa? Yaitu gagasan, ide, gaya hidup yang menyebar dari satu orang ke orang lain dalam sebuah budaya. Dalam sebuah budaya. Nah, meme kalau yang sekarang ini kalau yang kita Sekarang tahu, internet, ya kan? Ya, betul. Nah, sekarang internet. Nah, kalau internet adalah menyebarnya lewat internet. Dan ini sejak ada media sosial, meme itu menyebarnya mengerikan. Karena pengguna media sosial itu banyak banget. Ya. Contoh ya, Facebook itu hari ini di seluruh dunia sudah tembus 1 miliar orang. Di dunia Di ya. dunia. Di Indonesia saja sudah 75 juta 75 juta. orang. Dan meme itu biasanya muncul ketika orang-orang itu resah, kemudian membuat ide-ide yang lucu-lucu untuk mengkritik, kemudian karena orang lain juga merasakan hal yang sama, menyebarlah kemana-mana. Oh, Itu jadi meme. Itu meme ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk yang lainnya ya. Sekarang saya mau tanya ke Ari Kriting. Silakan, Ari Kriting. Ari Kriting gimana melihat fenomena ini? Sudah lama sekali ya, Anda banyak main film sekarang ya. Luar biasa Anda ya. Saya lihat malah main air kemarin, Pak. Selamat malam semuanya. Ya, malam. Perkenalkan, nama saya Ya, Ari Kriting. Ari Kriting. Saya itu anak timur, riang, heboh, tak tertandingi. Disingkat apa tuh? Anti rebonding. Oke. Jadi saya sebagai generasi muda juga Bapak. Iya, Kita kan sekarang ini hidup di era globalisasi, iya betul. informasi, Heeh. dan media sosial. Ya. Di mana Lu segala nggak baik-baik tangan lu. Heeh. Kenapa? Maksudnya itu biar orang paham kontekstual yang kita sampaikan. Ya, jadi dibantu dengan tangan. Tangan. Nah kalau dia kalau ngobrol di bis kan kena mata orang, Pak. Kiri! Gitu. Makanya jarang diajak ngobrol kalau di bis dia. Iya Pak. Ya, Yang saya lihat itu seperti ini. Ini sekarang ini eranya media sosial. iya. Tapi jangan sampai media sosial, media sosial, Media, jangan bukan sampai media. media sosial itu malah bikin kita sial. Iya, Dan juga karena ini krusial, karena bisa mempengaruhi finansial. iya betul betul. Iya kan Pak? Iya. Jadi akhirannya biar al-al. Al. Keren. Iya. Kamu manggil saya. Alfiansa. Oh dulu mah dipanggil Al siapa? Iya, Alfiansa. Iya. Ya nggak apa-apa dipanggil Al. Daripada lu dipanggil KPK. Yang saya lihat Pak, Ya. sekarang kita itu karena adanya media sosial ini, segala macam kritik-kritik itu kadang-kadang kita sampaikan di media sosial. Termasuk saya juga begitu. Kalau ada apa-apa sedikit, saya tweet. Ini orang kurang ajar, makan tidak bayar. Nah, misalnya begitu. Banyak hal yang selalu kita melihat, karena kita kan sekarang ini kan banyak hal-hal aneh di sekitar kita, yang mengganggu pikiran kita. Ini kadang-kadang media sosial menjadi pelampiasan Pak. Iya. Kayak misalnya kemarin, saya di bandara, Ya. lagi antri, Kemarin. check in. Bener kemarin. Maksudnya kemarin Beberapa hari yang lalu lah. Kemarin ketemu tanggal dia Pak saya lagi makan bakso. Oh iya iya. tanggal 12 Oktober kalau Lagi tidak salah. ngambilin mangkok. Iya. Nah itu kemarin itu saya lagi antri di bandara Pak. Iya. Lagi check in. Anda diantri di sana. Iya. Kan check in kan panjang Pak bandara. Oh lu tidur di bandara? Check in pesawat Om. Oh. Nah itu kita lagi antri. Nah, Tiba-tiba ada bapak-bapak yang salib antrian. Oh saya tweet langsung. Ini bapak-bapak kurang ajar. Nyalip-nyalip antrian. Sebenarnya saya itu tidak masalah kalau antriannya disalip Pak. Iya. Masalahnya itu dia salibnya itu pakai motor Pak. oh. Masa di bandara pakai motor? Dipikir lu kerucut kali. Jadi lewatin begitu. Mau di slalom. Nah itu Pak. Nah kebetulan alhamdulillah saya ini kan aktif juga di media sosial. Iya. Twitter. Hah? Twitter aja, Twitter. Apa Twitter? Bacanya gitu Bapak. Oh, Twitter ngesot. Suster Pak. Iya. Suster. Twitter. Facebook. Faith. Wow. Instagram. Itu saya aktif. Dan follower saya itu banyak Bapak. Oh. Jadi jangan macam-macam dengan saya. Kalau ada apa-apa saya tinggal bikin gambar. Tak. Komeng. Coba. Set. Edit mukanya. Jadi muka lo.
Ya nggak bagus, jadinya saya yang dibully nanti, Tom. Oh. Tinggal kita posting itu gampang sekali, Pak. Karena kan follower kita banyak. Iya. Dan biasanya follower ini adalah orang-orang yang menyukai karya kita. Biasanya saya tuh kalau ada yang macam-macam itu, saya tinggal bikin meme itu. Saya bikin meme, terus posting. Nah, alhamdulillah biasanya banyak, Pak. Yang maki-maki saya. Ya itu lu dibully berarti. Iya. Nah seperti itu, Pak. Tapi saya pikir media sosial itu hanyalah perkembangan dari wadah media. Iya. Kita adalah menyampaikan perasaan. Iya. Saya pikir dari dulu juga orang sudah melakukan ini. Namanya Betul. manusia kan pasti ada keluh kesah. Iya. Dan butuh media pelampiasan. Ini saya pikir-pikir mungkin sudah dari zaman dahulu kala kayak begini, Pak. Gak punya istri apa itu? Pelampiasannya ke situ. Gara-gara istri bikin keluh kesah, kita melampiaskan ke yang lain lagi, Om. Oh. Kayak dari zaman kerajaan juga ada kan, Pak? Iya. Mungkin saya curiga itu sebenarnya orang yang bikin-bikin prasasti itu sebenarnya karena tidak ada Twitter saja, Pak. Jadi mereka nulisnya di batu-batu begitu, Pak. Karena memang zamannya pada saat itu seperti itu. Kan sesuai dengan zaman. Mereka mungkin tulis tweet gitu kan, tulis turunkan Gajah Mada. Terus batunya prasastinya dibawakan protes ke raja, turunkan. Besar begitu, Pak. Tapi kan berat banget. Iya berat banget. Karena sesuai zamannya, Pak. Dan kemudian semakin ke sini, semakin banyak media-media untuk protes. Salah satunya sosial media. Cuma kita harus melihat ini sebagai jalur untuk menyampaikan aspirasi. Karena kreativitas lah. banyak dipandang kreativitas sebagai satu hal yang positif. Lebih dulu seperti ya. itu, Pak. Cuman tetap batasannya tadi yang seperti dikatakan oleh Calon Tong. Benar kan? Itu. Iya. Salah satunya juga bisa lewat lagu, Pak. Iya. Itu yang saya suka. Coba, yang seperti Kalau apa kritik misalnya? lewat lagu. Ada kayak yang saya paling suka itu lagunya Iwan Fals. Iya, Iwan Fals yang lagu. Wakil Rakyat. Oke. Itu kan kritik juga. Nah, Tapi lewat lagu. Bagaimana itu? Musik. Wakil Rakyat. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyikan lagu. Iya. Oke. Tapi, ya. Orang timur ya doang yang gak enak suaranya, Pak. Iya, biasanya ini, ya dia udah banyak bergaul sama orang barat nih kayaknya. Saya kan bisanya ngelawak, Om. Oh, di pelawak, men. Pelawak? Iya. Baru lihat saya. Di apotek ada nggak? Oke, sekarang saya akan mengundang pemirsa di rumah untuk mendapatkan 1 tiket Costa Victoria Cruise. Anda berhak untuk berlayar bersama kami Singapura, Phuket, Langkawi, lalu ke Singapura. Terus nanti kita berangkat lagi ke Phuket lagi, Langkawi, Singapura, sampai 7 tahun kita di sini. Pak, balik-balik. Bapak kok sampai tiketing sih? Ini mewakili, Meng. Oh. Ya, silakan menelepon ke yang di bawah untuk di Jabodete 021791 untuk yang Tabek 87027. Halo? Jadi untuk yang di Jabodetabek 0217918727. Halo. Luar Jabodetabek. Ya, halo. Dengan siapa nih? Halo. Saya, nih lihat nih. Ya. Wah, ternyata belum ada. Halo? Halo. Ya. Halo. Ya. Halo, dengan siapa ini? Halo. Dengan Tiwi di Surabaya. Oke, Tiwi di Surabaya ya. Iya. Tiwi, pertanyaannya sangat mudah, Tiwi. Siapakah panelis ILK yang sering marah-marah? A. Cak Lontong. B. Jarwo Kuat. Pasti Bang Jarwo Kuat. Jawabannya betul. Berarti Anda mendapatkan 1 tiket berlayar bersama Costa Victoria Cruise yang dipersembahkan oleh Vijaya Tour. Selamat untuk Tiwi. Saya langsung ke Pak Jarwo. Pak tuh nggak dibilangin, tuh orang ntar mau berangkat aja. Enggak, nanti kan sekarang lagi dihubungi dulu Oh, dong. udah tahu Iya, deh. dikasih Takutnya tahu. udah masuk-masukin barang. Tiwi jangan dulu ditutup ya usianya. Teleponnya, Pak. Teleponnya maksudnya. Kalau yang sekarang diri baru tutup usianya, Pak. Bang. Silakan. Pak Jarwo. Perkenalkan, Nama Pak Jarwo siapa? Dari mana? saya pria intelek and seksi yang heboh sendiri. Tuh kan diketawain Pak ketika ada intelek yang seperti itu. Tak tertandingi.
Saya ulangi lagi deh. Ulangi. Pria intelek and seksi yang heboh sendiri. Disingkat? Prince Harry. Anaknya Pangeran Charles. Iya, anaknya. Ya. Ngakunya dia. Yang mana? Ini nih ngaku-ngakunya. Ini si Prince Hernia. Anaknya Silakan, Pangeran Bodong dong, Pak. Udah dong, Meng. Ini mau berbicara saya. Ya, silakan Bapak bicara. Sebelum kita membahas panjang lebar tentang bahasan kita pada malam hari ini, saya ingin mengkritisi tentang tema kita pada malam hari ini. Iya. Yaitu tentang kreativitas berujung naas. Iya. Itu ada kesalahan, Pak Denny. Harusnya, Pak. Yang benar itu adalah kreativitas berujung S. Maksudnya tuh kreativitas Berujung S. Berawalan K. Oh, maksudnya di belakangnya Itu abjad. S ya. Itu abjad. Nggak usah ditepuk tangan nih. Tepuk tangan, ayo. Lumayan, ini lumayan, hari ini lumayan, Pak. Ya, enak nih kayaknya bahan-bahannya nih. Nah, kemudian orang kreatif itu bisa mengubah sesuatu yang tak terpikirkan sama orang lain. Malah bisa menjadi kenyataan, Pak Denny. Dan kebiasaan orang kita itu adalah mengikuti kesuksesan dari kesuksesan yang orang lain. Nggak apa-apa, kan bagus. Tapi Iya, tapi Heru. proses kreatifnya itu beda, maka hasilnya pun beda. Beda. Contoh, Pak Denny di sana dong. Oh, iya, Saya iya. sakit menghadap belakang. Biar fokus ya, biar fokus. Oke. Hah? Loh, banyak maunya nih. Ya udah, ayo. Misalnya. Ya, misalnya. Bapak mending duduk sono. Bajunya sama, Pak. Iya. Beda dong, bajunya beda. Panjarwo Mas lebih Komeng muda. nggak lihat bajunya, tuh di lehernya ada bendera kuning. Bendera pita. Bendera kuning. Tapi kan kampusnya beda. Iya. Saya kampusnya kampus cinta, Pak. Jin. Diulang lagi. Iya. Jadi prosesnya itu kreatifnya beda, maka hasilnya pun jadi beda. Misalnya, tukang bubur naik haji. Iya. Ada juga yang mengikuti. Nah. Tukang sate malah dibui. Oh. Iya. Ya kan? Betul, iya. Kurang, Pak, kurang. Kurang ya. Kurang, Pak. Kan ada seperti Iya, itu iya, iya. kan? Nah, jadi Kritikannya Pak Jarwo mulai tajam tak bermakna. Iya terus Pak. Terus bagus Pak. rumus dari kreativitas itu sangat sederhana. Apa? Nah, Pak Nukman sudah berarah ke saya, berarti tertarik dengan ucapan saya, kan? tertarik. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Nukman. Iya, Nukman, botak ke sana. Rumus dari kreativitas itu sederhana sebenarnya. Apa rumusnya Pak? Pakai di foto, emang saya satwa langka apa? Apa rumusnya? Seperti Cak Lontong tadi bicara A3. Iya, akhlak. Ngomong ada. Pak tadi calon tuh. Ya, Cak, ya? Enggak. A3. Tadi Anda kan ngomong A3 tadi. 3A. Ya saya A3. Cuma beda A di depan, A di belakang. Oh, apa Oh, besar? beda dong, Pak. Itu besar artinya. Artinya besar itu. Belakang depan beda. Iya. Pak Jarwo, kalau Ya. hanya di tengah, kalau di depan Ajarwo. Nggak bisa. Beda. Beda. Ya sekali-sekali sama, kenapa sih? Ya tapi kalau namanya beda jangan disamakan, Pak. Kalau sudah beda bukan berarti harus disamakan, walaupun tidak perlu kita anggap perbedaan itu masalah. Ya Jadi nggak substansinya masalah. Kan, ya Allah, substansinya kan sama aja. Pak Dene bilangin dong. Justru itu substansinya takutnya disalahartikan, begitu. Ya udah versi saya Ya. A3. Tapi kan A3, ngomongin A3. shortmesh, Pak. Kenapa dia ngomongin baterai? A3 tuh bukan baterai di sini, Meng. Itu Dia ukuran bikin A3. kertas gambar. Ya, kualitas gambar. Kertas gambar itu ada. Iya, A3. Itu maksudnya. Bukan. Kertas. Bukan. Ya Allah, kampreng. Ya, A3 lah, boleh lah. Sebenarnya A3. ada maksudnya nggak sih omongan Bapak? Ada maksudnya, maka dengarkan dulu. Ya. A3, A pertama apa, Pak?
Amati. 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 A itu hidup, vokal. Iya. A, I, U, E, O. Ya Itu benar. vokal. Kalau mati itu konsonan. Konsonan. B, C, D, F, B, G. L. Itu konsonan mati. Kalau A, I, U, A E, itu O. vokal. Oh, A mati gimana? Tapi nggak apa-apa, itu kan haknya beliau mau ngomong amati. Silakan Pak kalau ngomong mau amati kan? A-nya mati tapi A setelah mati. Silakan, si Pak. apa? Si Karput ngomong jadi A-nya dihidup, Pak. Iya. Apa komen? Enggak, kalau memang amati, Bapak kabarin sama B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, L, M, N, Supaya jadi tahu. U, P, W, X, Y, Z. Dia mesti dikabarin dong. Kesian kalau dia nggak tahu apa-apa. Emangnya abjad itu orang apa dikabarin? Ya udah, amati. A kedua. Amati. A yang kedua. Tiru. Maksudnya apa sih Pak ini Pak? Bapak mulai atiru apa ini? Tirulah hasil kreativitas orang lain. Nah ini Bapak sudah mulai niru saya nih kayaknya. Tapi enggak beda. Kalau kamu kan A-nya ada di belakangnya. Ini atiru apa? Tiru, diada-adain maksudnya. Tiru. Tiru. Pinjem dikit aja pelit bener sih. Loh kalau pinjam sekalian banyak jangan dikit-dikit. Yang saya ribet ngasihnya kalau dikit-dikit. Nah, yang ketiga. Tiru. Yang 4, Aisiteru. Modifikasi. Mulai nih. Ini mulai nih. Pak, saya mau tanya saja. Iya. Kenapa tidak singkatannya ATM? Kenapa itu kan Amati, bagus? tiru, modifikasi. Kan itu lebih enak. Iya, ATM Pak, harusnya. Enggak, kalau ATM terlalu lurus. Saya mau ngelucu, Pak. Mau ngelucu. Oh, mau ngelucu. Ketawa. Hei. Tapi kan jadi tidak tambah bermakna, Pak. Iya. Kalau pembicara tidak berbobot seperti ini, buat apa saya ada di sini, Pak? Jangan begitu. Jangan. Gini Jangan aja begitu udah. Gimana? Bapak kayak nggak ada orang lain aja di dunia ini. Meng nggak boleh gitu. Gini aja kita tantang. Pak Jarwo sama mahasiswa di sini nih. Oke? Ya, untuk berpantun. Kalau misalnya Pak Jarwo emang bagus pantunnya, lucu, memikat, Pak Jarwo panelis. Tapi kalau misalnya kalah sama mereka, Pak Jarwo gantiin saya di sini. Boleh. Oke. Saya tantang. Siap. Pertama, Yang menilai siapa nanti? ya kita dong di sini. Panelis di sini ikut menilai. Yang pertama siapa di sini yang ini nih? Siapa? Ya, Ya. pegang. Namanya siapa? Siapa namanya? Ini masih hidup kan nih? Perkenalkan nih Pak ya. Nah, ini kelihatan dari ngomongnya coba. Orang Manado nih. Perkenalkan. Nah, asli Purwakarta nih. Bukan, Sukabumi Pak. Oh, Sukabumi. Iya. Coba Silakan. pantunnya. Pantunnya. Siapa duluan? Pak Jarwo dulu. Saya duluan. Boleh. Pak Jarwo mau duluan. Ya iya kan udah dewasa, masa nggak duluan? Pak Jarwo mau duluan. Iya. Hidup Silakan. di sini. Mau naik mobil. Ini, karena saya seorang pekerja sini, saya mau melakukan kritik sesuai dengan peran saya sebagai pekerja sini. Iya. Makan roti berlapis keju, jangan lupa ditaruh nampan. Jikalau ingin pendidikan maju, jangan korupsi dana pendidikan. Kawan. Kebetulan nih nama saya Najarudin Pak ya. Iya. Kebetulan Boleh, ini Mbak? siapa? Hah? Kebetulan ini siapa, Pak? Ada nama kebetulan. Kebetulan namanya. Kebetulan. Dia nemu nama. Langsung aja ya. Iya, langsung. Beli metek-tek. Kemarin beli metek-tek. Nah. Metek-tek nyangkut di gusi. Nah. Waktu Cakep. kecil anti nyontek. Nah. Udah gede anti korupsi. Ya. Keren. Woi. Ternyata keren. Bagusan Pak Jarwo. Hah? Bagusan Pak Jarwo. Pak kalau saya Ya. bagus itu sebenarnya relatif. Iya. Tapi originalitas dan kemampuan berpikir itu lebih penting. Iya. Kalau Pak Jarwo kan jelas plek dari kreatif. Kalau Iya. penonton ini ngarang sendiri Iya. karena beda dari kreatif. Iya. Bagus. Mas. Ya. Oke. Mas pilih yang mana? Kalau menurut saya dengan semangat anti nyontek, Iya. dimulai dari semenjak dini, anti korupsi hingga dia dewasa, saya pilih rekan Mas. Ya. Oke. Meng, pilih siapa, Meng? Pilih Pak Jarwo? Pilih siapa, Pak? Pilih Pak Jarwo atau Mas Udin yang lebih bagus?
Saya malah mahasiswa yang saya dengar. Enggak, tadi Pak Jarwo emang pantas. Udah ngomong, Neng, dari tadi. Wah. Oh. Berarti mahasiswa. Dengan demikian, Pak Jarwo harus gantiin saya di sini. Ya, kita akan kembali dengan host yang baru. Jarwo, kuat! Ya, kembali di LK mengatasi masalah tanpa Solusi! Oke. Iya. Hei. Pak, Mau kemana ini acara mau dimulai? kok jadi situ yang bawain? Kan tadi janjinya gitu. Udah kalau nggak enak sama dia sini aku anterin yuk, duduk lagi yuk. Hah? Yuk, duduk. Udah kesian dia masa duduk yuk. Ini Komeng ini Udah. jadi masalah Anda itu terus. Ganteng, jadi host nggak boleh marah-marah. Harus senyum. Senyum. Senyumnya kurang lebar dikit lagi. Kan ganteng. Kata mama kamu. Ganteng apaan? Kata mamanya dia ganteng. Benar. Mamanya juga nggak sengaja ngomong begitu. Mamanya. Masa nggak sengaja? Pak, masa nggak sengaja? Orang ibunya sayang dia. Sayang. Mohon maaf Pak, silakan host lanjut aja, Ya, jangan Pak, dengarkan silakan, Pak. yang lain. Lanjutkan. Bagus, Cak. Ya. Ya, silakan. Fokus, Pak. Ya. Ayo kita keluar yuk. Oke, sekarang saya akan mengatakan bahwa kreativitas itu... Banyakan sekarung, Pak. Ya sekarang aja, kenapa kan sekarang? Kan Karung tapi lebih banyak. emang, Iya. Benar. Kan itu satu. Iya. Karang, Bapak tahu karang yang di laut? Iya. Banyakan Kalau sekarung, sekarung. lebih Lebih banyak. banyak. Ya, sekarang. Ah. Iya. Ya, sekarang Injeksi, Pak. kita akan Pak, injeksi, Pak. interupsi. Ya, Bapak diinjeksi dulu deh, Pak. Mendingan. Ini nggak ada berkenan, saya jadi host Iya, apa? iya, enggak. Saya berkenan, sayang. I love you forever. I love you Kamu bener ya. Mas Oke, Komeng. sekarang giliran My Honey Karput untuk menyampaikan kreativitasnya. Silakan. Makasih. Bagaimana pendapat Karput tentang kreativitas yang berujung masalah? Iya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karput, bukan karpet. Karput yang ngomong. Sudah, kardus jangan marah. Kamu tuh udah dibelain, seharusnya bela saya juga. Itu kan panggilan sayang aku ke kamu. Kardus sepatu orok nih. Yang kecil. Kecil dong. Iya. Ya, silakan, Hani. Jadi kalau menurut saya, kreativitas itu harus nggak bagus kalau seandainya harus dibatasi. Saya nggak setuju kan orang-orang kreativitas itu berpikirnya harus out of the box, harus liar. Lu mana aja? Oh, amazing. Kemarin Om Sadar. Komeng, woi, malah ngobrol. Masa ngobrol? Lama tidak ketemu. Pak Denny bilangin dong. Kan saya enggak, Pak. Nah, Saya kan enggak. hostnya. Hostnya harus. Iya. Wah, hostnya tidak demokratis. Ya, sebentar dulu, kasih kesempatan dulu sama Karput. Tapi saya lama tidak ketemu dengan Om Komeng. Iya, nanti saja lah. Ayo silakan. Pak, mohon maaf. Saya kok nggak dikasih kesempatan bicara, kan saya belum mau bicara. Ya kalau belum mau ya udah. Iya, belum dikasih kesempatannya, jangan bicara dulu, kasih kesempatan yang lain dulu. Nah, kalau nanti Bapak kasih kesempatan saya harus bicara dong. Ya iya dong. Ya host gimana sih? Ya harus gimana? Pak. 3-2 buat Persib. Taruhan Persib. Kenapa jadi beli tiket? Orang nih. Itu dia buat kertas bukannya totalisator. Bukan. Ini materi, Komeng. Oh, materi. Ya Allah, Pak Jarwo bilangin dong. Bunuh diri dia. Bunuh diri, iya.
Silakan Karput terus. Iya, jadi kalau seandainya kreativitas itu dibatasi, kan kasihan kalau orang mau berpikir yang spektakuler dibatasi jadinya nggak sampai kreativitasnya. Gimana dia mau menyampaikan aspirasi atau kreativitasnya juga kalau dikit-dikit udah dilarang, dikit-dikit sudah ada batasan, kan susah. Jadi yang namanya alam demokrasi, duduk! Kayak di taman kanak-kanak ini jadinya. Gak mungkin Jadi taman kanak-kanak. di alam reformasi sekarang ini, Iya. kreativitas itu orang itu kan perlu kebebasan. Kata siapa? Kata saya. Iya. Tapi kan tidak perlu melanggar koridor-koridor yang sudah ada. Emang iya? Lah iya dong. Oh. Saya udah pancing, kamu lebarin lagi. Enggak, aku nggak mau lebar, aku mau yang sempit aja. Maksudnya dipanjang-panjangin lagi. Kemudian apa? Biar panjang sendiri aja. Aduh. Jangan marah-marah, Pak. Sabar. Boy, acara nggak boleh ini. Aku dimarah-marah, Bang Omel, aku dimarah-marahin. Kamu duduk sini. Nih, saya garisin. Gak bakalan setannya lewat. Kasih garam. Kalau dikasih garam dia nggak bisa lewat dia. Lewat sini Pak, lewat sini. Lewat sini. Lewat sini. Lewat sini. Ya. Terus ke belakang sana Pak. Suruh keluar. Keluar dong. TV dong. Oke, silakan. Luar biasa tadi pendapatnya. Tuh, sana. Saya nemenin, Pak. Pause. Oke, pause. Sekarang, pause. Giliran masa bodoh, Calontong. Pause. Jangan Anda ngomong. Apa? Sekarang bukan giliran Anda. Cak Keriting, silakan. Pak, Calontong, jangan makan dulu, taruh Anda dulu. host terus bijaksana, lihat saya mau makan disuruh ngomong. Nggak boleh gitu dong, kalau seandainya kelaparan kan Pak, orang mohon nggak maaf. bisa mikir. Bapak ini host apa sipir sih? Kita berdemokrasi boleh, tapi ketegasan itu juga penting, tahu? Boleh, silakan. Baik. Saya ditanya apa? Bagaimana tadi menyambung pembicaraan kita yang tadi itu? Jelas, Pak, kalau disambung, Pak. Bukan Lebih ini, kuat. bukan besi ini. Oh. Bukan besi, elah. Pak Denny. Iya. Bisa pakai nasi juga nempel. Iya, bener. Kalau lem sih ya. Ya, Ya. silakan, Calontong. Jadi kreatif itu, Pak. Bukan Anda. Iya. Denny alias. Iya. Ini alias Anda. Ayo. Apa ayo? Tadi Mau kreatif. ngajak kemana sih? Lah nggak tahu, ayo mulu. Mau ajak, ayo ngomong. Silakan dong, host kok ayo silakan. Ya udah, host kamu. Nah gitu, baik. Host malah diatur di sini. Nah, hostnya nggak bisa ngatur sih. Ayo. Jadi begini. Silakan. Ayo lagi deh. Mau kemana sih, Pak? Ayo mulu. Ngajak mulu. Jadi begini Pak Jarwo. Hmm. Saya berpendapat agak sedikit berbeda dengan Karput. Why? Ketika dia mengatakan kreativitas tidak boleh dibatasi, buat saya itu awal dari kesalahan. Oke. Saya akan menjelaskan 4B, 3K, 6U, dan 11L. Panjang banget lu. Panjang banget itu. 4 apa tadi berapa? 4. Saya host. Duduk. Nggak, saya harus tahu juga. Ini kepanjangan, Pak. Dia Pak, kepanjangan. ini bosnya harusnya Iya. nggak protes. 4B, 3K, 6U, 11L. Tolong diingat ya. Saya ada 3B sama 1P, yang lainnya Bapak yang nyari loh. Orang udah tua gue suruh nyari lagi. Lagian saya didorong gini Pak. Ini harusnya diem aja, saya didorong. Gimana sih? Ya wajar. Anak ngeselin. Ya 4. Apa dulu tuh? Ini lucu nih Pak. Tuh muter Pak. Ya? Iya. Pulpen kan anak SD. Ya? Bukan sama bilang TK ini. Tambah kecil Bang Jarwo. lagi. Ya udah, Meng, sana duduk. Duduk. Meng, jangan gangguin, Meng. Ya kan gua kan lu tadi lu manggil gue. Kan Apa? gua udah kesini. Siapa yang Someng. manggil? Pak, Someng, mau saya manggil sini. dia. Kita mainan ini aja yuk. Dah. Pak. Pak, kalau ini udah benar-benar keterlaluan, Pak. Bapak keluar aja deh.
Malah saya suruh keluar. Jadi kreatif itu Pak adalah kalau misalnya konsep dari kreatif. Dari katanya aja Pak, kreatif. Jadi orang-orang kere itu harusnya aktif Pak, supaya mendapatkan nilai. Begitu. Bagus. Ya, benar Pak? Iya. Menurut saya gimana urusannya? Nah, kemudian bagaimana 4B yang host siapa? Kok ada berdiri? Duduk. Iya duduk, saya ngikut aja di situ. Orang Iya. saya host kok. Iya. Host. Oke, ya kemudian host. Jalan Jadi dong. 4B 1P. Host. 4B 1P itu apa? Ngumpul sini, ngumpul sini. Iya, iya. 4B 1P itu apa? Ini apa? 4B 1P. 4B 1P. Iya. 4B 1P. Iya. Ikutan Pak Nukman. Pak Hos. 4B 1P. Host. Tuh, di dulu Pak. Coba tanya, Pak. Pak, kan giliran saya bicara. Ya. Mati, kuburin kalau mati. Pak, saya belum selesai. Saya baru sikatannya. Kembali baiknya. Baiknya kembali komeng. Oh ya Pak, ya itu sekarang Pak. Astagfirullahaladzim. Pimpinan. Paluna mana paluna euy? Paluna leungit. Cang Cimen. Pak, ada host tuh harusnya bisa meredam Iya suasana. itu jadi hostnya. Ayo jangan ketelan kedong dong. Ketelan kedong dong. Orang tua Pak, ketawa tuh Pak. Ini dilanjutkan nggak nih Pak? Ya, lanjutkan. Masa bodoh. Lanjutkan dulu, belum Ini selesai. host kok masa bodoh? Stres saya Pak. Ini host masa gini? Mana jadi presiden saya ya. Mimpin orang gila ini aja saya pusing. Bapak jadi gembel-gembel yang lain nggak nerima. Tuh kan. Aduh Pak Nukman. Udah. Ini malah ketawa-ketawa. Saya dihina Pak Nukman. Makan dulu tuh. Minum tuh. dulu, aku baik sama kamu. Tuh Minum dulu minumannya. ya. Khusus. Karput bawa karbol. Aku udah baik loh. Baik apa diaduk pakai jari. Takutnya kurang manis. Enak beneran. Bukan kurang manis, kurang ajar Anda. Mana duduk? Ya, lanjut jalan dong. 4B 1P. 1P. Ini adalah supaya otak kita itu terbiasa berpikir kreatif. Oke. Karena kalau yang berpikir kreatif itu otak, kita menggunakan logika. Karena logikanya, kalau otak kita pakai, itu kita berpikir. Berpikir secara logika itu harus menggunakan Otak. Kalau kita menggunakan otak, berpikir Logis. Nah, 4B 1P. Oke. Yang pertama, buka mata, buka telinga. That's right, brother. Gak bisa dulu. Itu 2B itu udah. Buka mata, buka telinga. Ya, makanya. Gak bisa. Yang kedua, berani keluar dari rutinitas seperti yang disebut tadi. Oke. Kan oke aja sih, Pak. Ya, Anda kan ngomong. Ini hostnya nggak ngerti, Pak. Itu hostnya nggak ngerti, Pak. Pak. Pak, Oke. That's right, brother. Apaan? Oke. Terus jadi paku nih host biar nggak kelayapan. Ya kan kayak host lain kok keliling-keliling begini kan. Sambil jualan Pak, jadi Bapak diuntungi. Terminal. Ya umpamanya bawa gemblong puncak gitu kan. Lumayan ya. Calon Tom. Tadi sudah 4B, that's 3K. right, brother. Buka mata, buka telinga. Oke, kecilan tuh. Berani keluar dari rutinitas. Oke. Berhubunganlah dengan orang-orang yang kreatif. Oke. Karena lingkungan itu membuat Anda menjadi seperti itu. Terus? Ya kan? Yang P-nya percaya diri. Oh. Apa sih percaya diri? Dia Apa? nyautin aja. Udah Iya, diamin nggak tahu aja nih, orang ngomong. Oh, itu ya. Oke. Diamin dia ngomong lagi. Pak, Anda bukan seperti host kayak orang dinasehati. Ngomong dikit,
Mana? Kursi. Ini live bego. Duduk. Cepat ngomong. Berhubungan dengan orang-orang kreatif. Oke. Terus percaya diri. Nyaut lagi. Udah diam. Diam aja, nggak usah ngomong. Kantongin. Enggak benar kayak orang dimarahin Bapak ini. Percaya diri itu apa sih? Diri itu apa sih? Apa? Nggak usah. Kan mancing, Meng. Mancing. Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya udah ngomong sendiri. Udah Bapak ke sono belakang. Nah udah, ya biarin. Ah, kalau biarin. gini kan lanjut, tenang. lanjut. Ini kita bebas mau ngapain. Biarin, Cak. Udah biarin, jangan dipanggil. Lanjut, aman. Ayo ngomong. Baik, percaya diri adalah ketika kita bisa melihat bahwa kemampuan diri kita itu sebagai sesuatu yang berharga. Oke. Pak, Masih nyaut aja, Pak. Ini apa ngikutin lagi kamera? Pak Jarwo, Host nggak bisa santai, host ya? ya nggak bisa lah. Ya terus. Host itu tugasnya berat. Itulah yang saya sebut 4B 1P. Padahal saya tadi mau menerangkan 4B, 3K, 6U, 11L, dan 1P. Sekarang giliran Bapak mencari 3K, 6U, dan 11L. 3K. Oplak. Ah, 1. Kemplung. Ah, Kemplung. loh, kan 3 baru 1. Konsentrasi. Konsentrasi 2. Kreativiti. Creativity 6U. Usaha. Itu U yang pertama. Usaha. Sekarang 11L. L yang pertama apa? Lele Dumbo. Kok lele sih Pak? Ini Ya kalau saya kan pandai sudut Anda, kenapa saya jadi masalahnya? Ya kan semua masalah datangnya dari Anda. Ya namanya juga mengatasi masalah. Pak Host. Saya belum selesai, jangan dipotong. Jangan satu orang saja. Kalau orang host Ini masalahnya saya belum selesai. Saya belum selesai. harus pindah-pindah. Saya belum selesai. Tidak bisa. Ini harusnya dulu. Saya belum selesai. Saya dulu. Yang lain kasih kesempatan pembicaraannya otomatis. Pak Denny saya nyerah deh. Pak Denny aja jadi host deh. bener nih. Yuk saya nyerah deh. Bener nyerah. Ternyata berat ya. Ada syaratnya Syaratnya. supaya Pak Denny jadi adu pantun. Adu pantun. Udah kan tadi. Udah. Tadi udah kalau kalah jadi host. Oh, nggak jadi. Bener nih nyerah nih. Nyerah saya. Nyerah. Tangannya kan Oke. dong kalau nyerah, Pak. Iya. Karena Pak Jarwo Nah, udah dua-duanya. nyerah. Dua-duanya kalau nyerah. Nah, nyerah, Pak. Udah nyerah ya? Udah bawa ke sel, Pak. Ya udah, kamu keluar. Nyerah. Udah ini ganti lagi ya Pak Jarwo ya? Ya, untuk pemirsa bersiap-siap lagi karena masih ada satu hadiah untuk Anda yang beruntung. Jangan kemana-mana. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Saya tanya langsung sama Omes, gimana Mes efek-efek yang bisa dihasilkan dari sebuah kreativitas, terutama di media sosial. Betul. Ini kalau tadi ngomongin masalah Arsyad, itu kan dari keisengan, Iya. dari ketidaktahuan yang menyebabkan kenaasan. Yang menjadi masalah berbahaya adalah ketika seseorang yang sangat pintar, Iya. saat seseorang yang sangat tahu apa hasil yang dia buat dan apa efeknya, dan dia sengaja melakukan itu melalui sosial media. Iya. Itu yang berbahaya. Bukan hanya ada udang di balik batu, tapi itu udah jadi ada lobster di balik batu, Pak. Iya. Karena besar sekali muatannya, Iya. betul. Iya. Mereka mencari keuntungan. Salah satunya yang terjadi kemarin, salah satu akun yang dituntut bahkan ditangkap akunnya, Iya. yang macan-macan itu, Pak. Yang Karena macan. menyangkut dengan pemerasan. Iya. Ya kan itu yang berbahaya. Ada lagi Princess Syahrini, Pak, dalam sosial media PEV yang maju, cantik, mundur, cantik. Bayangkan jika itu menginspirasi tukang parkir se-Indonesia.
Bagaimana itu dampaknya? Bagaimana mau seperti apa? Berapa banyak mobil yang tabrakan, Pak? Bagaimana semrautnya parkiran-parkiran di Indonesia? Tapi Mes, masa tukang parkir gitu? Mundur. Nah, cantik maju. itu. Ya kan? Inspirasi yang berbahaya. Ada lagi yang berbahaya, Pak. Apa? Bahkan beliau ini menginspirasi Agnes Monica. Nah. Menginspirasi Raisa. Menginspirasi Ayu Ting Ting. Nah. Siapa dia? Khadijah, itu namaku. Khadijah, Dijah Yellow. Oh, ini mungkin saya sih kurang tahu ya. Itu katanya lagi ini ya. Dia Itu lagi in banget. Top karena di Instagram ya. Di Instagram, karena Baru gram, apalagi kilo. Insta kilogram. Ya. Yang jadi masalah adalah Agnes Monica ngikutin dia, Raisa ngikutin dia, Ayu Ting Ting ngikutin dia ngikutin Pak Jarwo. Itu yang jadi kacau. Berarti Dedi. Pak Jarwo lebih hebat ya. Betul. Ya, ada lagi itu adalah hal-hal yang dari yang negatif. Tapi justru saya juga harus Pak Jarwo tuh siapa? Hah? Pak Jarwo. Pak Jarwo yang Pak ini, Jarwo. Meng. Ini tadi yang host. Aduh, host. Nah, kayak gitu tuh di Jayelo tuh. Iya. DJ Yellow. Tapi Ya. saya punya beberapa catatan yang justru positif dan harusnya ini menjadi inspirasi. Justin Bieber. Ya. Bagaimana seorang anak kecil di Amerika yang iseng masukin ke YouTube oleh orang tuanya, Ya. dia menjadi mega bintang dunia. Itu orang yang bisa memanfaatkan sosial media dengan baik. Ada juga teman-teman dari Cameo Project. Itu di YouTube. Bagaimana mereka menginspirasi anak muda melalui video-video yang menurut saya cukup vokal. Ya Pak, untuk mengkritisi pemerintah, mengkritisi masa-masa pemilihan presiden. Dan satu yang harus menurut saya paling diberikan catatan, itu Mas Agan Harahap, Ya. itu di Twitter. Beliau adalah ahli rekayasa foto. Jadi ada kalau pernah melihat foto Jokowi bersama Sting. Ada juga foto-foto Snoop Dogg pakai baju ulama, baju kiai. Bahkan beliau itu sampai melakukan pameran di Singapura karena karya-karyanya, Pak. Karya-karyanya. Betul, itu orang-orang yang bisa menggunakannya Diakui menjadi hal yang oleh positif dunia juga ya. Betul, Ya. betul. Itu makanya menurut saya itu menjadi inspirasi tersendiri. Dan untuk teman-teman semua, setiap media sosial itu ternyata punya makna tersendiri ketika dibuat namanya, Pak. YouTube. Ya. Itu ada singkatannya. Yaitu? YouTube. Link berbahaya ditutup. Oh, benar. Link-link yang separatis Timur Tengah, udah harusnya ditutup kayak begitu. Berikutnya Twitter, tempat berekspresi tapi harus pinter. Jangan asal nge-tweet, jangan asal memprovokasi. Iya. Ya kan? Ada Instagram, berinisiatif tanpa bikin geram. Jadi semua harus Betul. harus bijak Pak ketika akan nge-tweet apa-apa. Dan yang terakhir adalah PATH, P-A-T-H. P, pandai memilah. A, Aktif mengkritisi. B, Nggak ada B Pak. Aduh saya jadi bukan bingung. PABH. Ada T. Pet. Oh, P. Ya. T ya. Tanggung jawab. H, hindari provokasi. Itu yang harusnya dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab di sosial media. Ya. Kan sekarang bukan mulutmu harimaumu, Ya, tapi betul. jempolmu Jempolmu harimaumu. harimaumu. Karena sangat berbahaya. Iya, ini juga teman-teman Twitter juga di ILK ini lumayan banyak juga, luar biasa. Dan banyak menanyakan teman-teman di sebelah-sebelah itu sebenarnya, apakah Anda punya Twitter? Yasmin punya Twitter? Nggak punya ya? Dia nggak main Twitter, dia. Beli aja Pak Jarwo tuh di jualan. Iya. Tukar tambah sama Pak Jarwo tuh, masih punya. Pak Nukman, saya mau tanya, ada beberapa justru seperti Twitter itu dipakai yang tadinya pemberitaan tetapi jadi sebuah blackmail atau terjadi yang namanya pemerasan. Dampaknya ternyata sangat luar biasa. Ini bagaimana dia bisa mengembangkan hal tersebut padahal dia hanya tweetannya hanya satu, bagaimana dia bisa punya pengaruh yang sangat luar biasa. Seperti apa? Ya, contohnya ILK ini. Ya. Ditonton oleh berapa juta orang Indonesia. Semakin banyak yang menonton, semakin besar pengaruhnya. Makanya ketika ada akun-akun yang followernya banyak, itu bisa digunakan juga untuk mempengaruhi orang lain. Nah, kalau akunnya tiba-tiba menjadi akun yang jahat,
dia bisa dipakai untuk memeras seseorang. Itu yang terjadi sekarang. Jadi beberapa akun yang tadinya kelihatan inspiratif, tiba-tiba berubah dipakai untuk memeras orang, menakut-nakuti orang, supaya orang itu kemudian mau memberi imbalan uang. Itu yang kemudian menjadikan Macan tadi ditangkap dengan tuduhan pemerasan. Iya. Itu, dan itu terjadi cukup lama itu. Bahkan sebelum ini sudah banyak terjadi. Sudah banyak kasus-kasus. Banyak kasus seperti itu, cuma ketika dilaporkan kandas. Laporkan kandas. Karena buktinya tidak mencukupi. Polisi mungkin bingung ketika dilaporin, tapi kok siap dilaporin, nggak ada yang ngaku itu akunnya siapa gitu. Nah kalau kemarin karena faktornya sudah tangkap tangan, jelas ya sudah. Tarik. Akhirnya kena ya. Jadi sehebat-hebatnya dia bermain, tetap aja kalau pada sehari naasnya dia memang pasti akan ketemu juga ya. Walaupun sempat, moga-moga sih banyak, tapi yang akun-akun seperti itu yang jadi permasalahannya tuh ternyata satu dengan yang lainnya, dia juga mempunyai akun-akun yang lain yang mendukung si cuitannya itu. Iya, itu memang begitu kan. Seperti kalau kita ke pasar misalnya ya. Kita ke pasar, kita kan kadang-kadang kita ketemu ada penjual yang dikelilingi banyak orang. Iya. Kelihatannya rame mau beli gitu. Betul. Kan. Tapi itu sebenarnya mungkin teman-temannya dia. Karena kelihatan rame, kelihatan laku, orang yang tadinya nggak pengen beli. Jadi beli, ya masuk ke dalam. Masuk situ. Ya. Nah, belilah barang itu. Nah, akun-akun yang berbahaya tadi juga begitu. Dia punya ternakan yang lain. Ada di sini dong, saya nengok capek juga ini. Ya. Oh iya ya. Ini Pak Lukman lama-lama kayak Pak Jarwo ya. Jadi gini, akun itu nanti gini, nge-tweet sesuatu gitu, yang tujuannya sebenarnya untuk memeras. Tapi kalau kemudian followernya responnya nggak sesuai yang diharapkan, nah akun ternakan dia itu yang akan merespon seperti yang diharapkan. Kemudian di-retweet sama si akun-akun yang dia buat seperti itu ya. Betul. Oh, jadi sudah ada terencana mereka ya. Sudah. Itu dia. Dan sekarang waktunya adalah untuk Anda yang beruntung, silakan untuk menelepon ke sini ya. Seperti biasa. Ada satu hadiah lagi, satu lagi tiket berlayar bersama Costa Victoria Cruise akan saya bagikan. Ya. Ini sudah ada ya di sini ya nomor teleponnya? Sudah ada Pak. Sudah ada ya. Silakan. Langsung saja halo. Halo. Ya, halo. Dengan siapa ini? Dengan Andika. Andika di mana? Di Lampung. Kangen band. Kangen band nih ya. Kelihatan lah rambutnya di sini gitu. Oke. Andika, siapapun Anda, siap ya? Pertanyaannya, apakah nama kapal yang akan membawa ILK berlayar awal Desember nanti? A. Costa Victoria Cruise. B. Kos-kosan. Yang A. Yang A. Costa Victoria Cruise. Iya, Anda berhasil mendapatkan satu tiket. Berjalan-jalan dengan kita di Costa Victoria Cruise. Dan hadiah satu tiket berlayar ini dipersembahkan oleh AVS. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Masalah tanpa solusi. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari STMI Jakarta, juga teman-teman dari STY Kalpataru Cibinong. Saya berharap semua teman-teman terus untuk kreatif, karena kreatif memang kemungkinannya hanya dua, gagal atau berhasil. Kalau misalnya jika Anda berhasil, teman-teman Anda tahu siapa Anda sebenarnya. Tapi jika Anda gagal, Anda tahu siapa teman-teman Anda sebenarnya. Waktunya Kang Maman, Notulen, silakan. Dari mana nih? Dari barisan manusia yang bermain di wilayah milis. Bruce Willis. Wah. Kaisar Puyi. Kita semua sepakat, setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Tapi dalam kenyataannya, karena sejumlah hal, terutama yang bersifat politik dan keberpihakan pada yang berperkara,
persepsi kita tentang keadilan jadi mudah bergeser. Sehingga benarlah idiom, ketika seorang mengaku mendapatkan keadilan, maka ada pihak lain yang merasa diperlakukan tidak adil. Yang makin bikin miris, setiap ada kasus yang mencuat, malah kerap menjadi panggung untuk orang yang gila panggung dan sorotan, sehingga menggeser fokus utama ke ranah lain. Berkaitan dengan dunia maya, sejumlah orang di Indonesia sudah dijerat Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, khususnya pasal 45 dan 27 mengenai menyebarkan informasi bermuatan penghinaan dan pencemaran nama yang bisa dipidana paling lama 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Juga bisa dibidik dengan penyebaran nama dan penyebaran nama buruk dan penyebaran fitnah dalam KUHP. Dan yang juga tak boleh diabaikan, saya tadi dibisikkan oleh Mas Nukman, ada tor media sosial yang berlaku di seluruh dunia. Tidak boleh menyebarkan konten pornografi dan penyebaran kebencian, hate speech. Dunia maya bukan dunia niraturan di mana kita bisa semaunya. Bahkan bisa dengan nyaman berlindung di balik akun anonim, nama samaran dan berdalih, anonim is not a crime. Betul. Tapi tidak cuma di dunia online, di dunia offline pun bukan soal anonim atau menggunakan nama jelas, tapi pada perilakunya. Pelaku kreativitas tapi kere etika dan kere moral, atau kata calontong tidak sesuai aturan adat dan akhlak, bisa mengundang petaka dan mempidanakan pelakunya sendiri. Tidak bijak, kena jitak. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga banyak manfaat dari apa yang sudah dikatakan oleh Kang Maman. Dan malam hari ini, kalau misalnya Anda melihat saya memegang kertas, ini ada yang buatnya, atau yang namanya anak-anak kreatif. Nah, anak kreatif kali ini adalah Habil. Malam hari ini berulang tahun. Make a wish. Ya. Hidup lagi. Semoga Tuhan melindungi kamu. Semoga tercapai